Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bi ulumihi fid daraini amin. At-talaqu bil kitabati wal kitabatu yaqa'u bihat talaqu walau kana al-katibu qadiran 'ala an-nutqi fakama anna liz-zawji ay yutalliqa zawjatahu bil lafzi falahu ay yaktuba ilaiha talaqu. Washtarata al-fuqaha'u an takuna al-kitabatu mustabinatan marsumatan wa makna kauniha mustabinatan ay bayyinatan wadihatan bihaitsu tuqra'u fi sahifatin wa nahwiha. Wa makna kauniha marsumatan ay maktubatan bi unwani zawjati bi ayyaktuba ilaiha ya taliqat ya fulanatan, bukan fulanatan. Ini namanya isim alam, apa dia wajib dhammah di sini. Ya fulanatun anti taliqatun. Fa idza lam yuwajjihil kitabata ilaiha bi an kataba ala warakatin anti taliqun au zaujati taliqun fala yaqa'ut talaqu illa bin niyati lihtimalin annahu kataba hadhil ibarata min ghairi ayyaqsuda ila talaqi wa innama katabaha li tahsini khattihi masalan. Qala at-talaqu bil kitabati, bercerai dengan memakai tulisan. Apakah sah kita menceraikan istri dengan memakai tulisan surat? Kita kirimi dia umpama surat, engkau telah kuceraikan. Itu umpama. Apakah jatuh talak perempuan itu ataukah tidak? Wal kitabatu yaqa'u bihat talaqu, dan tulisan bisa jatuh dengan dia tulisan itu oleh talak. Bisa jatuh talaknya itu. Tapi ada syarat tertentu nanti. Ada syarat-syarat tertentu, barulah tulisan itu bisa menjatuhkan talak kepada seorang istri. Qala walau kana al-katibu qadiran 'ala nutqi, sekalipun ada orang yang menulis itu mampu daripada berbicara, tapi dia mau bercerai dengan memakai surat, jatuh talaknya. Pakama
anna lizawji ayyutalliqa zawjatahu bil labdi. Sama artinya tulisan surat itu, anna lizawji ayyutalliqa zawjatahu, bahwa ada bagi seorang suami itu mentalak istrinya bil labdi, dengan kata-kata. Yaitu sama artinya itu, memakai tulisan atau memakai kata-kata, sama-sama menjatuhkan talak. Qala falahu ayyaktuba ilaiha talaqa. Boleh baginya, bagi seorang suami itu, boleh baginya, bagi seorang suami itu, ayyaktuba ilaiha, bahwa ia menulis kepadanya, kepada istrinya, kata-kata talak, at-talaqa, kata-kata talak. Nah, tapi ada syaratnya di sini. Washtaratal fuqaha'u, dan mensyaratkan oleh ulama fuqaha, ulama fikih, syaratnya tulisan itu baru dia bisa menjatuhkan talak kepada seorang istri. Ini syaratnya ini. Antakunal kitabata mustabinatan marsumatan. Bukan kitabatu menjadi isim. Antakunal kitabatu mustabinatan marsumatan, bahwa adalah tulisan itu mustabinah dan marsumah, bahwa adalah tulisan itu mustabinah dan marsumah. Apa itu mustabinah? Apa itu marsumah? Ini dia. Wa makna kauniha mustabinatan, dan makna keadaannya itu tulisan itu mustabinah. Apa itu mustabinah? Ai bayyinatan wadihatan. Tulisan itu nyata, jelas lagi terang. Jangan seperti tulisan ini kaligrafi yang tidak bisa dibaca oleh kebanyakan orang. Jadi syaratnya tulisan yang bisa menjatuhkan talak itu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bartan Todri, bahasa nih bahasa. Syaratnya tulisan itu yang bisa menjatuhkan talak kepada seorang istri itu mustabinatan ay bayyinatan wadihatan, yaitu nyata lagi terang, jelas terang tulisan itu, tidak mengandung misteri macam-macam. Pokoknya tulisan biasa sudah. Tuqra'u fi sahifatin, yang bisa dibaca pada lembaran-lembaran kertas, yang bisa dibaca pada sahifah, pada lembaran kertas. Wa nahwiha, dan yang lainnya, lain daripada lembaran kertas. Misalnya lamun cara lain tunukan sabah, sah penulis tunu, engkau istriku kuceraikan. Namun cara jelas tulisannya bisa dibaca oleh kebanyakan orang, maka hukumnya jatuh talak orang itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jin, ini tak ni. Qala wa makna kauniha marsumatan, makna keadaannya, keadaan tulisan itu marsumah. Apa yang dimaksud dengan marsumah? Ai maktubatan bi unwaniz zaujati, ditulis dia dengan alamat
yang mengarah kepada istrinya, bukan kepada perempuan lain, tapi dialamatkan tulisan itu kepada istrinya. Bi ayyaktuba ilaiha, dengan bahwa dia menulis kepadanya. Seorang suami itu menulis surat kepada istrinya dengan mengatakan, ya fulanatu, wahai fulan. Ini mufradul alam ini kan. Munada mufradul alam itu wajib dhammah hukumnya itu, bukan marfu. Dhammah, bukan fulanatun tapi fulanatu. Ya Zaidu, ya Ahmadu, itu persamaan. Ya fulanatu, wahai si anu, anti talikon, engkau tertalak. Ini umpama bunyi tulisan surat yang dialamatkan dia kepada seorang istri dengan mengatakan ya fulanah anti talik. Fa idza lam yuwajjihil kitabata ilaiha bi an kataba ala waraqatin, apabila tidak diarahkan, tidak ditujukan tulisan itu kepadanya, kepada istrinya, bi an kataba ala waraqatin, dengan bahwa dia menulis pada satu warakah kertas, tapi tidak untuk istrinya, tidak diarahkan khusus kepada istrinya, dia tulis, dia lepas, dia tulis, dia lepas tulisan itu dengan mengatakan anti talikun, kamu tertalak. Au zaujati talikun, atau dia menulis istriku tertalak. Ini berbeda dia. Nah, kalau dia begini caranya nulis, tidak dialamatkan dia tulisan itu pada istrinya, fala yaqa'ut talaku, tidak jatuh talak itu, illa bin niyati, kecuali dengan niat. Nah, kasusnya banyak ini. Orang bercerai dari Mekah, istrinya di Lombok, dulu sebelum ada HP. Terus dia kirim surat kepada istrinya. Apabila alamatnya itu sudah terang, jelas alamatnya ini kepada yang terhormat atau kepada yang tercinta istriku, ya umpama nulis surat. Apabila surat ini sudah terpegang di tanganmu dan kamu telah membacanya, maka jatuhlah talakmu 1 kali atau 2 kali atau 3 kali umpamanya. Nah, kalau begitu alamatnya, nah ini jelas. Alamatnya dinamakan mustabinah, muta'ayyinah, maka hukumnya itu tanpa ragu-ragu jatuh talaknya istri itu. Berbeda dengan dia nulis saja itu, sekedar nulis dengan mengatakan kamu tertalak, istriku tertalak, sekedar begitu. Tidak ada alamatnya surat itu. Kemudian ditemukan oleh orang, terus dibawa pulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibawa terus pulang oleh orang. Dibawa pulang oleh orang, terus diberikan kepada istri orang yang menulis itu. Ini tulisan semama bina. Bacanya, lalu dibaca oleh istri itu. Nah, ini dia tidak jatuh talaknya, walaupun dia mengatakan zaujati talikun, istriku tertalak. Kenapa? Karena mengurangi syarat. Kan syaratnya itu kalau kita memakai tulisan itu adalah supaya mustabinah dan marsumah,
Syaratnya tulisan itu mustabinah dan marsumah. Mustabinah itu tulisannya itu terang, tanpa ada mengandung misteri, dan ngedu hat ini tuh, dan ngedu kaligrafi. Karena kaligrafi jangankan orang bodoh, saya saja itu bingung kadang-kadang membaca kaligrafi itu. Nah, kalau dia pakai tulisan kaligrafi, dia itu tidak mustabinah namanya. Terus syarat yang kedua itu adalah marsumah, punya alamat tertentu seperti tadi itu. Dialamatkan kepada istrinya. Baru dia jatuh talaknya. Lagu lamun netono sekedar nulis doang tono. Senina kuku seang ning tulisan ini tuh ten lepas ya neton anten bed si batur le Mekah nane teje ule wahne ni anten je ule umpama tuh si batur anten bank senina antun senina batur ne tulisan si mama bine. Nah, kalau begitu modelnya itu tidak jatuh talak perempuan itu, walaupun dia mengatakan istriku tertalak, tetapi pakai tulisan. Kenapa tidak jatuh? Karena syaratnya belum lengkap, tidak mustabinah, tidak marsumah. Nah, karena boleh jadi dia menulis itu sekedar untuk belajar menulis rapi. Boleh jadi tujuannya untuk merapikan tulisannya, tapi dia pakai di sana istriku tertalak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Bartanta penghulu bahasa juga nih. Ini bedanya kalau bercerai dengan tulisan. Jadi bisa tulisan itu menjadi talak sareh. Boleh jadi tulisan itu menjadi talaknya itu talak kinayah. Baru tulisan itu menjadi talak sareh apabila memenuhi dua kriteria tadi, yaitu mustabinah dengan marsumah, yaitu tulisannya terang, jelas, gamblang, bisa dibaca oleh orang yang bisa membaca, dan dialamatkan khusus kepada istrinya. Kalau tidak terang tulisannya, tidak ada alamatnya, maka tulisan itu tidak bisa serta-merta menjatuhkan talak seorang perempuan, terkecuali apabila ini karena sudah masuk dalam ruang lingkup talak kinayah, terkecuali apabila ada niat seorang suami itu untuk menceraikan istrinya, barulah jatuh talaknya. Nah. Oh ya, selanjutnya, fala yaqa'ut talaku illa bin niyati. Ya. Oh, belum. Ya pulana anti talikun. Fa idza lam yajhil kitabata ilaiha. Apabila seorang suami itu tidak mengarahkan, tidak memaksudkan tulisan itu kepadanya, kepada istrinya, bi an kataba ala waraqatin, dengan bahwa dia menulis atas secarik kertas. Apa bunyi tulisannya? Anti talikun, kamu tertalak. Ini bunyi tulisan seorang suami. Au zaujati talikun, atau istriku tertalak. Ini bunyi tulisannya. Nah, kalau begitu modelnya, fala yaqa'ut talaku illa bin niyati. Tidak jatuh talak itu kecuali dengan ada niatnya. Kalau tidak memenuhi dua kriteria yang tadi itu, maka hukum tulisan dengan memakai kata talak itu masuk dia bagian talak kinayah. Baru jatuh talak istrinya apabila disertai dengan niat. Kenapa bisa begitu?
lihtimalin annahu kataba hadhil ibarata min ghairi ayyak sudah ila talaqi, kan begitu. Lihtimalin, karena boleh jadi annahu, bahwasanya dia suami itu, boleh jadi bahwasanya dia suami itu kataba hadhil ibarata, dia menulis kata-kata ini min ghairi ayyak sudah ila talaqi, dengan tanpa ada niat untuk bercerai, dan niatnya untuk bercerai begitu. Kalau begitu apa ini ihtimalnya? Wa innama katabaha li tahsini khattihi masalan, begitu. Hanya saja dia menulisnya untuk memperindah khatnya, umpama aku lain-lain doang dan perindah dan kan senina na leputan ni bila na jadi khat kan. Qala isyaratul akhras, isyaratul akhras, isyarat orang akhras, bege paku itu bahasa Indonesia bisu, bercerainya orang akhras dengan memakai isyarat. Apakah jatuh talaknya orang bisu itu dengan memakai isyarat ataukah tidak? Maka ini juga itu merari itu. Boleh merari itu orang anu itu, orang bisu. Boleh dia kawin. Bersiang juga boleh, rujuk juga boleh. Bagaimana caranya itu? Umpama kalau ada keluarga kita yang anu itu, yang bisu, jatuh cinta sama seorang perempuan, dan perempuan itu mau sama dia. Nih almarhum kata Jinajib ini, arak keluarga nenu le anu tu le kekeran. Arak keluarga kekeran sehat walafiat narawan paku ustaz. Nekiaratan berangan bebolu ton bebolu ini melih. Nekengumben tante kawin ya neton. Islam itu memberikan jalan keluar. Kanggo merari tono dengan paku. Suruh ibu wakil tanakan lem den tahu. Nesrah tono penerimaannya ini tono tipak dengan isi normal. Lamun den tahu bahasanya. Jangankan kan begitu, jangankan orang bisu. Timaita umpama tenekan kan. Timaita den jerin den selalu dengan nina doang tene tuakilan no. Tuakilan untuk dinikahkan. Laki-laki juga boleh itu. Mana? Misalnya umpama ara suku dengan mama tu normal, pinter, alim. Ara leita beja misal umpama kan kemisalan diri umpama tu. Ante nara tau terjatuh tu. Dengan ini mesti jatuh di paita tu. Tu sanggupi merari jerak puasa tu. Jerak lebaran topat. Kan mana? Ante tertono parap itu tertono tahu umpam karena yang tahu baris jerak milih nganu ante bukayan ina tertono kan mana? Ante besuruh tono jemaah lamun kumerari ante wakilin pun terimaan ante tono terimaan nikahku. Boleh. Nanti ketika dikawin dia yang naik itu, naik panggung. Apa kata walinya? Saya nikahkan anakku dengan Ustadz Muhammad Rosyidi. Mas kawinnya 700.000 rupiah. Terus apa kata orang jadi wakil itu? Saya terimakan nikah Ananda untuk Ustadz Rosyidi. Mas kawinnya Ananda. Dan disebutaran umpama tu. Mas kawinnya 700.000 rupiah. Sah sudah itu. Kanggu.
Malah kita nerima. Ustaz Pijin nerima tindu jamak terima. Itu mulanya agama Islam. Apalagi dengan pakuk tunukan. Saya suruh ini almarhum selamat dalam kubur. Kaduan jenajib tu. Kawinnya nak kawin. Bau ya na Ustaz. Bau ya na jangankan dengan pakuk masih buruk. Sida betul demele tu muakilan di pai bau masih tu. Oh, mana undi nak jemaat badak keluarga ini jemaat ini. Begitu. Lagu wallahu alam pakapoyi murari atonde. Ele telu ke tendele anu. Ditelukan tak keluarga itu. Ini, nah sekarang mau bercerai orang bisu, bagaimana caranya bercerai? Ini, qala al isyaratu bin nisbati lil akhrasi adatun tafhimun. Isyarat yang dihubungkan bagi orang yang bisu adalah menjadi alat yang bisa dipahami itu. Kan misalnya kan begini caranya kepada istrinya, mau bercerai suruh nyedih. Begitu. Dipahami oleh seorang istri, berarti dia disuruh itu pergi atau berarti dia itu dicerai. Kalau dia begini isyaratnya kan. Itu sah hukumnya cerainya, jatuh talaknya isi bega itu. Qala, tapi ada syaratnya di sini. Waliza taqumu maqamal lafzi fi iqa'it talaqi. Karena itu berlaku isyarat itu sebagaimana berlakunya kata-kata pada menjatuhkan talak. Iza asyara isyaratan tadullu ala qasdihi bi inha'il alaqati zawjiyati. Apabila dia memberikan isyarat, sinyal. Apabila dia memberikan sinyal dengan sinyal yang menunjukkan atas tujuan habisnya hubungan suami istri. Dengan isyaratnya itu misal begini. Nah, dia halu begitu terus begini. Terus kita paham dengan isyarat seperti itu berarti dia menceraikan istrinya dan tidak berhubungan lagi dengan apa isyarat begini. Maka itu jatuh talak isi keluh itu, isi bisu. Nah, tapi ada syaratnya di sini. Washtarata ba'dul fuqaha'i alla yakuna arifal kitabati wala qadiran 'alaiha. Bahwa adalah mensyaratkan sebagian ulama fikih bahwa tiada ada yang bisu itu. Tiada orang yang bisu itu arifan al-kitabata. Tidak ada dia itu bisa menulis. Kalau dia tidak bisa menulis itu si bega. Wala qadiran 'alaiha, dan dia tidak punya kemampuan atasnya, atas menulis. Andainya kalau dia bisa menulis, tapi tangannya nanti kan dia tangan apa namanya stroke. Jadi dia mampu nulis tuh. Jadi dua syaratnya tene. Ante nebau tono jatuh talak dengan bega, dengan memakai isyarat. Syaratnya apabila dengan bega ini tono dia tahu nulis. Isi kedua tono dia mampu nulis. Tahu nulis. Lagu tangannya tono kan umpamanya stroke. Nah, lamun wahara dua kriteria ini tene tipak dengan bega. Terus isyaratnya itu dipahami dia seperti begini. Maka jatuh talaknya. Lagu-lagunya tahu nulis tuh. Kalau dia bisa nulis orang yang bega itu. Terus dia pakai isyarat ini menceraikan istrinya. Begitu. Ini tidak jatuh. Tidak bisa jatuh talaknya itu. Kenapa? Karena dia pakai itu bahasa yang paling lemah.
dia mampu memakai bahasa yang kuat. Maka harus dipakai di sini bahasa yang kuat, baru dia jatuh. Boleh jadi ini dia bilang begini, ini kan untuk dadah, selamat berpisah. Ini dadah begitu, bukan untuk bercerai. Kena lalu berkedek umpama tunukan. Nah, kalau dia mampu menulis, orang itu pernah sekolah, tulisan apapun yang dia bisa, kan huruf Arab atau huruf Latin, silakan, harus memakai tulisan. Baru sah anunya di sini, talaknya. Apalagi itu si normal kan, apalagi itu si normal dah bisa kita menceraikan istri kita dengan begini, dah jatuh dia. Sangka arah dengan besiantum. Besiangnya itu jawab siangku seninaku, dengan bahasa dia pakai. Tetapi ketika ditanya berapa kali, berkali mesiang seniname, dia pakai ini, pakai isyarat. 3 ini isyaratnya. Apakah jatuh talaknya 3 kali ataukah tidak? Karena Mas Bro ini tuh bahasa isyarat ini tuh bahasa paling lemah. Bahasa itu kan dibagi menjadi 3. Pertama bahasa lisan, yang kedua bahasa tulisan, yang ketiga bahasa isyarat. Bahasa yang paling vulgar, paling jelas, terang itu tanpa ada keraguan ini bahasa lisan. Kemudian yang kedua bahasa tulisan. Tapi bahasa tulisan itu bisa meragukan. Walaupun seperti tadi itu dia tulis itu, kamu istriku tercerai. Belum tentu itu. Walaupun dia jelas tulisannya mengatakan istriku tercerai. Tetapi ini ihtimalnya, kemungkinan terjadi dengan tulisannya itu. Boleh jadi dia belajar nulis, atau boleh jadi dia merapikan tulisan. Makanya dianggap itu belum pas untuk menjatuhkan talak. Nah, apalagi bahasa isyarat ini kan. Ini ketika orang itu mengangkat tangannya 3, jangan cepat-cepat jatuhkan 3 kali. Tidak boleh itu. Kita harus tanya itu orang, karena ini dia masih bisa dengan ngomong. Kelek dia. Begitu. Pirkeli mesiang seriname ulangnya begitu. Dan kanggo ngadu ami syarat ini, selama kita masih bisa ngomong, bercerai itu tidak boleh kita pakai isyarat. Wajib dengan kata-kata. Lamun masih ngadu isyarat, dia jatuh talak nih. Jangankan kita kan begitu. Jangankan kita normal bisa ngomong. Orang yang tidak bisa ngomong saja itu bercerai dengan isyarat belum tentu jatuh, terkecuali apabila memenuhi 2 kriteria yang tadi. Kan harus dipanggil orangnya. Harus dipanggil, apa maksud mek tene? Apakah 3 kali atau pira kali itu? Kalau dia ucapkan dengan mulutnya itu 1 kali, jatuh 1 dia. Maka me angkat imame telu tunuk ngangkat imangku, apa salahku ni kan Milente petunuk mengangkat 4 kali ku angkat 5, maka dia perlu sewot ngecang. Wah, yang dipandang di sini adalah ucapan mulutnya. Nah, selanjutnya qala wa iza kana arifan bil kitabati wa qadiran 'alaiha. Apabila ada orang yang bisu itu mampu, bisa menulis dan mampu atasnya, mampu menulis, fala takfil isyarata, begitu. Fala takfil isyaratu, tidak cukup dengan memakai isyarat. Harus dengan tulisan, jadi nanda itekan.
Kenapa? Li'annal kitabata adallu alal maksudi. Karena bahwasanya tulisan itu lebih jelas sasarannya, lebih jelas tujuannya daripada bahasa isyarat. Mana? Oleh karena itu fala ya'dilu anha ilal isyarati illa lidaruratil ajzi anha, begitu. Oleh karena itu fala ya'dilu anha, tidak boleh berpindah daripadanya, tidak boleh berpindah daripada menulis itu ilal isyarati, kepada memakai bahasa isyarat, illa lidaruratil ajzi anha, kecuali karena apa? Darurah, tidak mampu, keterpaksaan tidak mampu daripada menulis, baru dia sah itu cerai itu dengan memakai bahasa isyarat. Kalau kita lanjutin. Udah habis baterainya ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutin. Irsalu rasulin, mengutus utusan. Artinya itu tenyuruh dengan badak seninat untuk bersiang. Alun tu dia alun. Badangku seninatku ke bersiang ke dia. Sekarang ini bagaimana hukumnya? Jatuhkah talaknya laki-laki itu kepada istrinya ataukah tidak, dengan cara mengutus satu orang memberi tahu istrinya bahwa dirinya itu telah bercerai. Qala wa ini wa yasihhu talaqu birsali rasulin, sah talak itu dengan mengutus seorang utusan. Tugasnya untuk apa ini? Utusan itu liyablugaz zaujatal ghaibah, liyablugaz zaujatal ghaibata bi annaha mutallaqatun, supaya ia menyampaikan akan istri yang tidak ada di tempat. Tugasnya Rasul itu supaya menyampaikan akan istri yang ghaibah, yang tidak ada di rumah, bi annaha mutallaqatun, dengan bahwasanya dia, istri itu sudah ditalak dia oleh suaminya. Wa rasulu yaqulu fi hadhil halati maqamal mutallaqu, dan utusan ini yaqumu berkedudukan. Rasul itu, utusan itu berkedudukan dia fi hadhil halati, pada ini situasi, maqamal mutallaqi, sama seperti kedudukan orang yang mentalak, seperti kedudukan suami. Wa yumdi talaquhu, dan jatuh talaknya, berlaku talaknya itu. Ini kalau kita pakai utusan, memang sudah sering terjadi itu. Selanjutnya, al-ishhadu ala talaq, saksi atas perceraian. Apakah wajib ada saksi ketika kita bercerai itu, sebagaimana wajibnya saksi ketika kita akan nikah? Begitu juga apakah wajib ada saksi ketika kita rujuk, sebagaimana wajibnya saksi ketika kita akan nikah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala zahaba jumhurul fuqaha'i minas salafi wal khalafi
ila anna talaqa yaqa'u biduni ishadin. Begitu. Menurut mazhab mayoritas ulama-ulama fikih dari zaman dahulu, minas salaf, daripada ulama-ulama yang terdahulu dari zaman Nabi, kemudian tabi'in, tabi'in sampai sekarang, wal khalaf, dan ulama-ulama yang datang belakangan setelah tabi'in itu namanya ulama khalaf atau mutaakhirin. Mereka itu bermazhab ila anna talaqa yaqa'u bi duni ishadin, bahwasanya talak itu jatuh, dia itu talak dengan tanpa ada saksi. Ini kebanyakan jatuh talaknya dengan dia tahu kalau si bahasa ini wah terkelatang. Oh syukur alhamdulillah. Para temenek baris. Kita lanjutin. Jatuh talaknya tanpa ada saksi. Begitu. Kenapa? Li'anna talaqa min hukukir rajuli. Karena talak itu adalah menjadi hak seorang laki-laki. Tidak ada yang berhak menjatuhkan talak itu kecuali seorang suami. Makanya ini ya, hanya dua yang berhak menjatuhkan talak kepada seorang perempuan. Yang pertama suaminya, yang kedua adalah pengadilan, hakim atau qadhi. Selain itu tidak ada haknya. Begitu. Saya kadang-kadang heran ini orang-orang yang mukim di Mekah itu. Begitu. Orang-orang mukim di Mekah, apabila suaminya tinggal di Lombok atau di Indonesia, terus istrinya menjadi tenaga kerja di Mekah, begitu. Terus dimelek dia istrinya itu oleh seorang laki-laki, boleh jadi laki-laki itu lebih tampan, lebih menggiurkan. Lalu bertanya dia kepada mukim-mukim yang bodoh itu, tidak pernah ngaji walaupun tinggal di Mekah. Begitu. Ini saya sudah 6 tahun katanya tinggal di Mekah. Tidak ada kabar, tidak ada surat, wala syai, wala kalam. Itu. Begitu umpama dari suami saya, bagaimana hukumnya saya? Apakah hubungan suami istri saya itu selesai ataukah masih? Ini si mukim itu mengatakan sudah, kalau sampai, jangankan sampai 4 tahun 5 tahun, andainya 4 bulan saja tanpa kalam, tanpa kabar, tanpa nafkah, itu jatuh talakmu katanya. Subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Dah tidak segitunya. Apa hakmu itu jadi mukimin, kan begitu, untuk menjatuhkan talak orang? Padahal suaminya masih kangen sama istrinya, tidak pernah mengucapkan kata-kata talak, dan tidak pernah dituntut oleh istrinya ke pengadilan untuk bercerai. Tahu-tahu dia enak-enak itu mengatakan jatuh talaknya, lalu merari dia dengan laki-laki lain. Itu tanggung dosamu itu mukimin, terlalu besar itu, membuat orang berzina jadinya kan. Orang masih statusnya bersuami istri, terus kawin dengan laki-laki, kan begitu tidak sah perkawinannya. Kalau perkawinannya tidak sah, maka hukumnya itu, hubungannya itu adalah hubungan zina, kan begitu. Nauzubillah min dzalik. Nah, selanjutnya kita kembali kepada pengajian. Hak laki-laki itu bercerai, terkecuali kalau ada ketentuan-ketentuan lain yang tidak dipenuhi oleh seorang suami. Kewajiban-kewajiban yang tidak dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya.
lalu istrinya itu menuntut ke pengadilan, lalu pengadilan mengatakan sudah memenuhi kriteria untuk diceraikan. Nah, di sana pengadilan boleh menjatuhkan talak. Namun tidak sembarangan kan begitu. Ada ketentuan-ketentuan di pengadilan itu. Baru itu pengadilan menjatuhkan talaknya. Kalau sudah dijatuhkan oleh pengadilan itu, baru perempuan itu boleh menerima SMS, boleh menerima ini telepon, WA, ke apapun istilahnya itu. Selama belum ada keputusan dari pengadilan, selama itu tidak boleh perempuan itu berhubungan dengan laki-laki, kan begitu. Laki-laki lain itu. Kalau kita turun ke bawah di sini. Nomor 1. Jadi dalil daripada jumhur fuqaha. At-talaqu min huquqiz zawji. Bercerai itu menjadi hak prerogatif seorang suami. Wa qad ja'alahu Allahu biyadihi wa lam yaj'alillahu li ghairihi haqqan fihi. Allahu akbar. Sesungguhnya telah menjadikan akan itu suami oleh Allah biyadihi, di tangannya. Perceraian maksudnya wa qad ja'alahu Allahu biyadihi. Sesungguhnya telah menjadikan perceraian talak itu oleh Allah. Di mana itu? Biadihi, di tangan seorang suami. Itu. Walam yaj'alillahu li ghairihi haqqan fihi. Dan tidak menjadikan oleh Allah bagi orang yang lainnya, lain daripada suami, tidak dijadikan itu hak fihi padanya, pada perceraian itu. Tidak ada itu. Kecuali seperti tadi itu, yaitu pengadilan. Tuan guru tidak berhak itu. Tuan guru tidak berhak menjatuhkan talak orang. Begitu. Terkecuali kalau dia bertanya. Ini Rubin, oh sudah saya ceritakan itu. Ada orang bercerai begitu, sudah lama itu dia bercerai. Lalu dia datang itu bertanya. Saya jatuhkan talaknya. Ya mana mami, ya begitu ialah anak-anak. Bohong suami ini begitu. Ketika dia mengucapkan kata talak, tidak dia angenang, itu anaknya kan begitu. Saya suruh dia datang itu. Kalau mau kamu kembali dengan suamimu, coba bertanya sama Tuan Guru Najib di sana. Wah, keketuaan, dia bilang begitu. Apa katanya? Waduh, marah sido begitu ini. Lesingan kamu bercerai begitu, sama sih begitu kan. Karena kita lanjutin. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati summa talaqtumuhunna. Ini dalilnya jumhur ulama yang mengatakan bahwa bercerai itu hak prerogatif seorang suami, tidak ada hak orang lain. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu sudah menikahi perempuan-perempuan beriman, summa talaqtumuhunna, kemudian kalian menceraikan mereka, dan perlu ada didatangkan saksi pada ayat ini kan begitu. Sah sudah itu. Wa qala iza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna famsikuhunna bima'ruf aw fariquhunna bima'ruf. Apa? Ada sarihunya. Kok di sini tidak ada sarihunya ya? Ya, kita ikuti yang ada sudah begitu. Apabila, ini firman Allah, apabila kamu menceraikan istri-istri kamu, maka sudah sampai ajalnya, batas eddahnya, maka tahanlah mereka. Maksud dengan tahan di sini ruju'i. Pamsikuhunna ini maksudnya di sini ruju'ilah mereka sebelum sampai habis eddahnya. Pamsikuhunna, ruju'ilah mereka dengan wasarihu au sarihu ya.
Hah? Ausarihuhun. Disimpan sikun Nabi ma'ruf, ada ma'rufnya. Oh iya. Rujuilah mereka dengan ma'ruf, dengan cara bagus. Terus ausarihuhunna, atau kita setelah kita rujuk begitu dilepas, dicari lagi supaya bebas. Kalau di sini au fariquhun nabi ma'ruf katanya. Ada fariquhunna? Tidak ada. Iya, itu sarihu sudah kita pakai itu. Tapi dengan cara ini tetap jadi anunya, nih, acuannya itu adalah dengan ma'ruf. Bercerai itu dengan ma'ruf. Masa merari doang itu dengan ma'ruf? Begitu. Bercerainya itu tidak ada ma'rufnya itu. Disuruh kita merari itu dengan ma'ruf juga, dengan senang. Bercerai juga dituntut kita itu dengan ma'ruf. Bagaimana ma'ruf bercerai itu kan? Menurut ajaran Allah kan begitu. Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau berangan menceraikan istri kita itu, kita harus sediakan dulu itu tempat tinggal. Faskunuhunna haitsu sakantum. Buatkanlah mereka ruangan tempat tinggal sebagaimana kamu punya ruangan tempat tinggal. Itu cara bercerai ma'ruf. Kemudian dengan cara bagus-bagus begitu. Tenak kalian nimbol juluk tuh. Beliang teken, beliang kalong, beliang emas tuh. Itu cara ma'ruf. Terus kasih dia kepeng duit-duit begitu jadi pesangonnya. Setelah ada ruangan kan begitu. Itu cara ma'ruf begitu. Setelah itu baru kita kasih tahu, wah sedayangku kamu kamar, wah kan kalong beliangku kamu teken, wah kriul, wah berangan yang kamu dengan sayang kamu. Itu bank dia pesangon banyak-banyak kepeng duit-duit begitu, kadang ndak gelisah orang. Dewan buk-buk kanak dengan turun. Santin pura jauh ulik turun. Terus dibalik mentua anak turun ruangannya cuma seruangan. Anak nepitu luwe nanti jauh si seminar. Ngumbintan kan ma'ruf turun, kasihan dengan ini. Kan begitu. Kan Rasulullah berpesan an-nisa'a an-nisa'a. Pelihara perempuan, pelihara perempuan. Lindungi perempuan, lindungi perempuan. Ini pesan Nabi, pesan terakhir Nabi kan begitu. Malah di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda itu kan begitu. Khairukum khairukum linisa'i. Sepaling baik kamu adalah orang yang paling baik perlakuannya terhadap istrinya. Jadi kalau kita ambil mukhalafahnya itu, saya tak bukan menambah hadis, cuma saya itu mengatakan ahanukum linisa'i. Sejelek-jelek kamu laki-laki adalah yang tidak menghargai istrinya. Syukur alhamdulillah kalau ustaz-ustaz ini kan semuanya dihargai istrinya. Apalagi saya akan begitu. Saya sering mengatakan kepada istriku itu durian sekerat di Karang Medain. Surat baginda mengisi koran. Dunia akhirat tak ada yang lain, cuma adinda istriku seorang. Berat kan begitu. Satu kali mengerjakan haji, hati tergoda untuk berdoa. Satu kali mengucapkan janji, sampai surga kita berdua. Kan begitu. Hebat jadinya. Demen istri saya menjadi istri begitu. Tidak pernah disakiti hatinya kan begitu. Ya. Makanya takut dia kalau dicerai. Orang saya bagus jadi suami kan begitu. Kita lanjutin. Ini sekedar ini intermezzo ya. Oke. Qala Ibnul Qayyim, berkata Imam Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim ini murid daripada
Imam Ibnu Taimiyah, murid terdekat dia. Faju'ilat talaqu liman nakaha li'anna lahul imsaku wa huwa ar-raj'ah. Oh ini ya. Dijadikan talak itu bagi orang yang sudah menikahi. Yang menikahi perempuan itu kan suaminya. Karena itu suaminya telah menikahi dia, hak prerogatif itu khusus untuk seorang suami untuk menceraikan istrinya. Kan begitu. Li'annahul imsak. Karena bahwasanya ada hak bagi laki-laki itu juga al-imsak. Apa itu imsak? Wa huwa raj'ah, yaitu rujuk. Dia punya hak juga merujuki istrinya, kan begitu. Menceraikan dia punya hak, merujuki juga dia punya hak. Qala wa an ibni Abbas qala. Hadis riwayat daripada Abdullah bin Abbas berkata, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun. Faqala ya Rasulullah. Telah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh seorang laki-laki. Lalu laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, hai Rasulullah, sayyidi zawwajani amatahu. Majikanku, ini majikan ini. Majikanku telah mengawinkan aku dengan seorang budaknya. Ini padahal majikan. Tapi wa huwa yuridu ayyufarriqa baini wa bainaha. Dia majikanku itu ingin menceraikan aku. Menceraikan di antara aku dan di antara dia, yaitu menceraikan aku dengan istriku, begitu. Padahal dua-duanya ini menjadi budak. Si laki-laki itu menjadi budak, istrinya itu menjadi budak, majikannya sama. Tapi majikan itu mau menceraikan itu budaknya itu. Qala, melanjutkan ceritanya ini Abdullah bin Abbas. Fasa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mimbara. Naik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke atas mimbar. Naik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke atas mimbar. Faqala, dia bersabda, ya ayyuhan nas, ma balu ahadukum yuzawwiju abdahu amatahu summa yuridu ayyufarriqa bainahuma. Innamat talaqu liman akhadha bisaqi. Begitu. Hai manusia, bagaimana ceritanya ini? Ada salah seorang kamu yang mengawinkan hambanya dengan budak perempuannya. Kemudian dia berkeinginan untuk menceraikan di antara keduanya. Dengar bagus-bagus ini sabda Nabi. Innamat talaq liman ahadassa. Hanya saja talak itu bagi orang yang telah mengambil dengan akad nikah. Itu yang berhak menceraikan ini, walaupun itu majikannya. Laki-laki itu majikan pada orang itu, bermajikan. Perempuan itu juga bermajikan pada orang itu. Lalu dikawinkan dia oleh majikannya kedua-duanya. Kemudian itu majikannya mau menceraikan dia. Dikatakan oleh Nabi, tidak ada haknya itu majikan menceraikan budaknya. Hanya saja yang berhak menceraikan budak itu adalah orang yang telah mengambil akad nikah, yaitu suaminya doang. Tidak sah, sekali lagi itu tidak sah itu orang lain menceraikan orang, kecuali kalau ada keinginan dari suaminya. Ini bagian daripada dalil jumhur ulama yang mengatakan, berpendapat bercerai itu tanpa butuh saksi. Warawahu Ibnu Majah. Meriwayatkan hadis ini Imam Ibnu Majah. Kita naik ke atas.
Qala wala yahtaju ila bayyinatin kay yubashira haqqahu. Dia tidak butuh kepada saksi yang menyertai haknya. Bercerai itu tidak butuh kepada saksi. Kenapa? Karena memang sudah menjadi hak prerogatif bercerai itu. Tidak ada hak orang lain. Hak prerogatif seorang suami doang. Walaupun segubuk orang ini ingat-ingat perempuan. Para santri ikut ngaji santri ini ya. Walaupun segubuk ini orang menjatuhkan kamu talak, begitu. Tapi suamimu tidak pernah mengatakan aku menceraikan kamu. Itu tidak akan bisa. Jangankan segubuk sejuta orang yang mentalak kamu, itu tidak akan jatuh talakmu. Kenapa? Karena itu seperti tadi, talak itu adalah hak prerogatif seorang suami, kan begitu. Qala terus apa katanya nih? Walam yarid anin nabi sallallahu alaihi wasallam wala anis sahabati ma yadullu ala masyru'iyatil ishhadi. Dan tidak ada datang dalil, tidak ada datang satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada juga dalil datang dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yadullu ala masyru'iyatil ishhadi, sesuatu yang menunjukkan atau dalil yang menunjukkan atas disyariatkannya saksi. Tidak ada. Sahabat-sahabat dulu bersiang sudah begitu. Tidak pernah memanggil Abu Bakar, ya Abu Bakar, saya bercerai ini, saksikan saya. Tidak ada begitu. Umar juga begitu, yang lain-lain juga begitu. Bercerai, udah selesai. Qala wa khalafa fi zalika fuqaha usyi'ati al-imamiyati. Ini kontradiksi pada yang demikian itu fuqaha, ulama-ulama fikih orang Syiah yang pro kepada Sayyidina Ali. Ini orang Syiah, tapi orang Syiah ini Syiah al-Imamiyah. Faqalu, mereka berpendapat, orang Syiah berpendapat, ini jangan pakai dia ini. Innal ishhada syartun fi sihhatit talaqi. Sesungguhnya saksi, kata orang ini, kata orang Syiah, sesungguhnya saksi adalah menjadi satu syarat untuk sahnya bercerai. Kalau tidak ada saksi, tidak sah bercerainya, kata mazhab Syiah Imamiyah. Ini banyak mau diterapkan sekarang ini, dan banyak juga yang sudah datangkan di narah saksi tepu berseang begitu katanya. Saya juga pada ibadiku nih mazhab Syiah ini. Kita lanjutin. Wastadallu biqaulillahi subhanahu fi suratit talaq, dan mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada surat At-Talaq. Apa firman Allah ini? Washhidu zawa adlin minkum wa aqimu syahadata lillah, dan angkatlah saksi olehmu dua orang yang adil dari kamu, dan tegakkanlah, laksanakanlah kesaksian itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini dalilnya, wajib ada saksi kalau kita mau bercerai. Lumayan sengka dia begitu, harus kita nyari orang adil lagi.
Tidak sembarangan. Masa si golo itu jadi saksimu, kan begitu. Qala Fazakarat Tabrisi anna zahira annahu amrun bil ishadi ala talaqi. Menyebut Imam Tabrisi bahwasanya secara jelas annahu amrun bil ishad, bahwasanya talak itu ada perintah dengan memakai saksi, ala talak, atas bercerai itu. Ada perintah Allah, kan begitu. Washhidu zawa adlim minkum wa aqimus syahadata lillah. Kuat juga dalilnya ini kan. Wa annahu marwiyun an a'immati ahlil bait ridwanillahi alaihim ajma'in. Dan bahwasanya halawasyan ini diriwayatkan dari imam-imam ahlul bait, yaitu orang-orang Syiah, imam-imamnya orang Syiah. Mudah-mudahan ridha Allah atas mereka semua. Annahu, bahwasanya di sini amar yaitu ashhidu itu, amarnya itu, perintahnya itu lil wujub, tunjukannya untuk wajib, bukan lin nadbi. Karena amar itu, konsekuensi hukum pada amar itu ada dua. Pertama adalah wajib, yang kedua adalah sunat. Tetapi di dalam ilmu balaghah itu sampai 5 itu konsekuensi hukum yang timbul dari perintah. Pertama wajib, yang kedua sunat, yang ketiga jaiz atau mubah, yang keempat itu ada namanya amar. Ada namanya itu amar litahdid, yaitu untuk ngambek, untuk ngambulan. Kan contohnya umpama anak kita sudah kita kasih dia kepeng, nekepeng mek nekepeng bi, pada seket-seket ribu sudah begitu. Terus yang laki-laki itu ngambil lagi teduk-teduk, terus berbadak dia. Mami, bit kepeng beru. Pira, saya ketalu bu yang halu. Dia mongka iname tun. Mesamnya betun. Ini bukan dia menyuruh, itu namanya ngambek. Ya. Yang kelima itu ada konsekuensinya, itu adalah litajis, untuk melemahkan. Begitu. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu. Orang-orang yang membuat patung itu kan orang-orang yang membuat patung itu kan disuruh nanti oleh Allah, ahyuhu, hidupkanlah dia, wamfuhur ruh, tiupkan dia roh. Ini jelas dia tidak mampu itu untuk menghidupkan roh-roh itu, supaya dia bisa menjadi hidup seperti manusia. Dan tidak mampu juga dia menaruhkan roh. Kenapa disuruh oleh Allah? Itu tujuannya itu adalah lita'dis, untuk melemahkan. Wah, tahu metode dia nak kanggu, kenapa kamu gawe? Dia kan begitu. Kehidupan kredit ini kan seolah-olah begitu. Untuk memperlihatkan betapa tidak berdayanya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala. Terus apa? Kata-kata keras. Wa syartun fi sihhatit talaq, dan saksi itu menjadi satu syarat, pada sahnya bercerai. Qala man zahaba ila wujubil ishhad. Oh, masih lumayannya. Kita lanjutin lagi sedikit. Kalau di sana ini, di sini ini secara umum memakai saksi bercerai. Tetapi sekarang ini ada yang wajib. Wajib hukumnya kita memakai saksi kalau kita mau bercerai. Lagu dende pinajira anu tenekan. Jangan dibikin ini menjadi
main-mainan, bersiang, wah begitu. Teduk-teduk tanya bersiang. Terus nanti dia suruh istrinya pulang, boleh ayo begitu. Kalau siang ambil kulit cerubak, dibilang begitu. Dia nara saksi, dia nesah siang sipiran ini tuh. Unik nih dengan. Terus ini dia pakai dalilnya begitu. Dalilnya adalah dalil orang-orang Syiah. Qala man zahaba ila wujubil ishhad ala talaq wa adami wuqu'ihi biduni bayyinatin. Orang yang bermazhab, ada orang yang bermazhab kepada wajib ada saksi, ada talaq atas bercerai. Wajib ada saksi pada orang yang bercerai, begitu maksudnya. Wa adami wuqu'ihi, dan tidak jatuhnya itu talak. Tidak jatuhnya itu talak biduni bayyinatin, dengan tanpa ada saksi. Tidak jatuh katanya. Jadi wajib begitu. Qala wa mimman zahaba ila wujubil ishhadi wa ishtiratihi li sihhatihi minas sahabah. Oh, ini sahabat juga ini. Sebagian orang yang menganut mazhab kepada wajib ada saksi dan mensyaratkan adanya saksi li sihhatihi, untuk sahnya itu talak, minas sahabah, yang menjalankan mazhab ini sebagian daripada sahabat. Siapa sahabat itu yang mewajibkan memakai saksi ketika bercerai? Pertama, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Ialah Amirul Mukminin, rajanya orang beriman, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib bin yang pertama. Wa Imran bin Husain radhiyallahu anhuma. Yang kedua adalah Imran bin Husain. Mudah-mudahan ridha Allah daripada keduanya, daripada Ali dan Imran bin Husain. Wa minat tabi'in, dan yang bermazhab kepada wajib saksi pada orang yang bercerai itu yang terdiri daripada ulama-ulama tabi'in. Pertama, Al-Imam Muhammad Al-Baqir, yaitu Imam Muhammad bin Baqir. Ini cicit daripada Sayyidina Ali. Orang Syiah juga, Baqir itu kan artinya pendobrak begitu. Digelari dia dengan Baqir, yaitu pendobrak. Yang dianggap batil itu, dia sama seperti Umar ini, langsung dia dobrak. Bahkan itu dulu dia seleting ini Muhammad Al-Baqir ini dengan Imam Hanafi. Suatu ketika bertemu dengan Imam Hanafi, langsung dia dobrak itu Imam Hanafi. Kamukah ini orang yang menyepelekan sunnah nenek moyangku dan mengutamakan akal pikiranmu? Itu kata Muhammad Baqir kepada Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah itu bersumpah, demi Allah zat yang mengangkat keturunan Anda menjadi Nabi Rasul, junjungan kami Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah saya mengutamakan, lebih mengutamakan akal pikiran daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu saya uji kamu, katanya itu. Kalau begitu saya uji kamu. Silahkan, kata Imam Hanafi begitu. Mana lebih utama sembahyang daripada puasa? Imam Hanafi mengatakan itu lebih utama sembahyang. Seandainya kalau saya mengutamakan akal pikiran,
pasti saya akan mengatakan lebih utama puasa. Mana lebih utama laki-laki daripada perempuan? Ini maaf perempuan ini. Kata Imam Hanafi, lebih utama laki-laki. Jika seandainya saya mengikuti akal pikiran saya, niscaya saya akan berpendapat itu lebih utama perempuan. Banyak hadis-hadisnya itu. Banyak itu yang dijawab oleh Abu Hanifah. Setelah itu baru itu dia percaya. Dia peluk Imam Hanafi, lalu dia cium kening Imam Hanafi sembari minta maaf kepada Imam Hanafi. Ini Muhammad Al-Baqir. Selanjutnya, ini termasuk menjadi panutan orang Syiah. Wal Imam Ja'far As-Shadiq, dan Imam Ja'far As-Shadiq. Dia termasuk waliullah ini Ja'far As-Shadiq itu. Dan perlu sudah kita uraikan background kehidupannya. Nanti terlebih dia nanti. Wabanuhuma, dan anak keduanya. Wabanuhuma a'immatu alul baiti ridwanullahu alaihim. Dan anak keduanya juga itu berpendapat bahwa cerai itu wajib saksi. Anak daripada Muhammad Al-Baqir, anak daripada Ja'far As-Shadiq. Wa kadzalika Atta. Begitu juga Imam Atta. Ini banyak namanya Atta itu. Apakah Atta illah pengarang tasawuf, ataukah Atta ulama fikih, Atta ulama tafsir? Banyak sekali ini. Dah diteruskan namanya, cuma Atta doang ini. Yang jelas ini Atta ini adalah imam daripada orang-orang Syiah, berpendapat begitu. Ibnu Jurayj dan Ibnu Jurayj, Ibnu Sirin rahimahumullah, dan Imam Ibnu Sirin. Ini di samping Imam Ibnu Sirin itu menjadi ulama fikih, juga terkenal dia menjadi ahlu takbir mimpi begitu. Dulu Imam Maliki pernah bertemu dengan malaikat maut dalam mimpinya begitu. Lalu bertanya kepada malaikat maut itu, lagi berapa lama saya bisa hidup di dunia ini? Diangkatkan tangan itu oleh malaikat maut dengan 3 jari. Dia tidak sempat bertanya dia mau bertanya apakah lagi 3 tahun, atau lagi 3 bulan, atau lagi 3 minggu, atau lagi 3 hari. Tidak sempat bertanya begitu. Terus dia bangun. Bingung itu Imam Manu itu. Bingung Imam Maliki itu. Susah dia. Apakah usia saya lagi 3 hari? Boleh jadi katanya. Tidak bisa tidur lagi. Maka pagi-pagi itu datang dia kepada Imam Ibnu Sirin. Dia kisahkan ceritanya itu. Bertemu dengan malaikat maut. Lalu bertanya, lagi berapa hari? Hai Tuan Syekh, umur saya. Apakah lagi 3 hari, 3 minggu, 3 bulan? Mudah-mudahan lagi 3 tahun begitu. Apa jawab Imam Ibnu Sirin? Yang 3 itu tidak ada yang tahu itu. 3 perkara itu menjadi hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tahu. Pertama, mengenai ajal. Tidak ada yang tahu itu. Kapan kita mati? Tidak ada yang tahu itu ajal. Yang kedua mengenai roh. Apa roh itu? Tidak ada yang tahu. Makanya jangan coba-coba ngupas masalah roh itu. Nanti terpeleset kamu menjadi sesat jadinya. Sedangkan Nabi saja tidak bisa mengupas roh itu. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi. Mereka sahabat-sahabatmu bertanya kepadamu Muhammad mengenai roh. Apa hakikat roh itu? Disuruh oleh Allah menjawab, qulir ruh min amri rabbi. Roh itu adalah urusan Tuhanku. Allah punya prerogatif yang mengetahui hakikatnya. Kalau kita tidak bisa. Jangankan kita. Nabi Muhammad juga tidak
Nabi Muhammad tidak tahu. Yang ketiga itu jeluk kiamat itu. Tidak ada yang tahu. Ini kapan datangnya hari kiamat? Ya Nabi Muhammad saja tidak tahu itu. Ketika datang itu seorang malaikat bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anis sa'ah." Hai Muhammad, beritahulah aku mengenai hari kiamat, kapan terjadinya. Apa jawab Nabi? Mal mas'ul was-sa'il mal mas'ul a'lamu bis-sa'il, begitu. Bukan orang yang ditanya itu lebih mengetahui daripada yang bertanya. Kita sama-sama tidak tahu. Malaikat juga tidak tahu. Jadi itu makna ini diangkatkan imam. Hebat ini Imam Ibnu Sirin. Kalau masih hidup dia, saya mau banyak-banyak bertanya mengenai mimpi kepada beliau. Tidak ada yang ngurasan dia. Ini harus ada di antara kita ustadz-ustadzinnya menjadi ahli tabir mimpi, supaya jangan sia-sia mimpi-mimpi itu. Mimpi itu kan itu adalah ilham dari Allah secara langsung begitu. Namun kita cuek-cuek aja. Kita bilang itu adalah kembang tinduk begitu, seolah-olah tanpa arti apa-apa. Padahal itu kalau kita takbirkan dia menurut orang yang ahli mimpi, boleh jadi takbir mimpi, maksud saya boleh jadi itu akan berakibat bagus, alamat bagus untuk kita. Kalaupun berakibat alamat jelek, kita sudah siap siaga, kan begitu. Qala Ibnu Sirin Wafi Jawahiril Kalam, dan disebutkan di dalam kitab Jawahiril Kalam, an Ali radhiyallahu anhu, riwayat dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwasanya Sayyidina Ali berkata, liman sa'alahu an talaqihi, berkata Sayyidina Ali bagi orang yang bertanya kepada Sayyidina Ali mengenai talaknya. Qala, apa sabda Nabi? Saya sudah menceraikan istri saya, ya Amirul Mukminin, kata orang kepada Sayyidina Ali. Lalu Sayyidina Ali berkata, asyhadta rajulaini adlaini kama amarallahu azza wa jalla, apakah kamu menyaksikan, kamu memakai saksi dengan dua laki-laki yang adil sebagaimana memerintahkan Allah azza wa jalla? Ada saksimu enggak? Begitu kata Sayyidina Ali kepada laki-laki itu. Qala, berkata laki-laki itu, la, tidak ada ya Amirul Mukminin, tidak ada saksi, cuma saya cerai sudah, siang kamu sana pulang, begitu. Saksinya tidak ada. Qala, berkata Sayyidina Ali ini, kalau begitu cara bercerai, izhab walaysa talaquka bitalaqin, pergilah sana, ambil istrimu, tiadalah, bukanlah talakmu itu namanya talak, dah jatuh talakmu, bawa pulang istrimu sana, begitu. Karena dia bercerai tidak memakai saksi. Selebihnya nanti akan kita lanjutkan dia. Kita cukupkan pengajian sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Ini sudah petang memang ini, tapi belum tenggelam matahari. Sekedar ketutupan oleh mendung-mendung tebal, jelaga-jelaga hitam yang akan menurunkan hujan di bumi maya pada ini. InsyaAllah akan menambah sejuk suasana Ramadan, dan kita insyaAllah semakin senang. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Kita diskusi apa enggak ini? Kita diskusi sebentar ya. Barangkali kalau ada masalah dipersilakan. Nih dipakai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jam kelas 5 kaitan kerja keterangan Simone bawakan alat separuh dengan ulama karena alasan tertentu, sehingga ada saksi sehingga wahan bersiap ning seninana lagu karena pada saksi nina terus suasana jadala pertengahan kan akhirnya dinaakui terus apa ketua dan ketua guru sehingga ia di bawah marani
kesian, harus ada kuat keyakinan. Tidak siapa tu bilai. Nah, dia si bawit kita lautan dirindik kesahan. Dengan kaitan ke sini dan sehingga dia yakin akan semaman sebutnya. Nah, dia terus apakah kena berjalan untuk pengadilan karena dia takut pernah untuk harus selalu berzina. Sampai tahu semaman dia pelan-pelan lah menurut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lamun menurut kaedah usul fiqh leite, bila terjadi silang pendapat antara suami dengan istri, menurut kaedah usul fiqh, fal qawlu qawluhu, maka yang dipandang benar itu, yang dimenangkan itu adalah kata-kata suaminya tidak pernah bercerai. Al-aslu makana ala makana, kan begitu juga kata kaidah. Kita memandang zahirnya, tetua tuan guru ini tuan, kena tuan guru ini tuan. Tapi kalau istrinya umpama meyakini itu suaminya, jalan keluarnya itu harus melalui pengadilan tuntut, supaya kalau dia itu umpama takut jatuh berbuat zina, maka mohon melalui pengadilan untuk sah hukumnya itu, minta untuk diceraikan oleh pengadilan. Lamun secara zahir hukum si buru ini tene menurut kaedah usul fiqh yang dibenarkan itu adalah kata-kata suaminya, yaitu tidak pernah bercerai. Terus tidak ada ya? Ada perempuan, oh iya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait masalah kontradiksi antara penjatuhan talak lalu harus alat saksi dan janji undik. Kalau kita perhatikan tadi pendapatnya Imam Syiah, orang-orang Syiah ini dia memakai dalil nakli langsung ayat Al-Quran. Nah, yang ingin saya tanyakan, tunas Nabi alasan imam-imam lain mengenai jatuhnya talak atau tidak jatuh talak tanpa ada saksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu kan mazhab manusia dalam ajaran agama Islam itu banyak sekali pendapat itu. Khusus masalah cerai. Kalau menurut mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, cerai itu hak prerogatif seorang suami. Tidak perlu ada saksi kalau dia mau bercerai. Dalilnya apa? Sudah tadi dibaca dalam kitab ya. Kan dalilnya ini di bawah ini. Banyak ayat Al-Quran, banyak hadisnya begitu. Banyak juga itu kata-kata sahabat. Banyak dalilnya ini yang mengatakan jatuh talaknya itu perempuan kalau ditalak oleh suaminya walaupun tanpa saksi. Begitu juga itu jadi dalilnya adalah dalil qiyas, yaitu para sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi yang bercerai dulu itu tidak ada memakai saksi. Jika seandainya diwajibkan memakai saksi itu, pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu sahabat-sahabatnya, wahai para sahabatku, kalau kamu bercerai dengan istrimu memakai saksilah caranya. Tapi tidak ada itu sahabat-sahabat yang diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bercerai untuk memakai saksi.
Nah, yang kedua itu adalah mazhab Syiah. Mazhab Syiah itu yang mewajibkan memakai saksi. Dalilnya juga ayat Al-Quran. Kan begitu? Sama-sama ayat Al-Quran begitu. Lalu kok bisa ini ayat Al-Quran satu dengan lainnya kontradiksi, berlawanan. Satu ada yang harus mewajibkan pakai saksi, ayat lain tidak mewajibkan. Lalu bagaimana cara mengkombinasikan begitu? Bagaimana cara mengkombinasi dalil-dalil nas-nas yang nampaknya itu kontradiksi, padahal itu tidak. Bagaimana caranya? Ini perlunya kita membaca usul tafsir, membaca usul fiqh. Begitu. Di dalam usul tafsir kan begitu. Ada ayat itu namanya ayat nasakh. Ada ayat itu ayat mansukh. Kita harus mengetahui, andainya ayat yang mewajibkan itu pakai saksi ketika kita bercerai itu turunnya lebih dulu. Kemudian ada ayat yang tidak mewajibkan kita memakai saksi, turunnya belakangan. Maka di sini ada terjadi namanya nasakh mansukh. Berarti ayat yang turun duluan itu tidak dipakai hukumnya. Yang dipakai hukumnya itu adalah ayat yang turun belakangan. Kalaupun umpama tidak ada terjadi nasakh dan mansukh, bagaimana caranya di sini? Ini kita pakai seperti tadi itu. Usul fiqh, yaitu yang pertama itu kaidah usul fiqh, al-aslu fil amri lil wujub. Yang asal sekali tunjukan perintah itu adalah untuk wajib. Illa ma dallad dalilu ala khilafihi, kecuali kalau ada dalil. Kecuali kalau ada dalil yang menentangnya, baru tidak menjadi wajib. Nah, contohnya ini wa asyhidu. Itu perintah itu. Andainya kalau dia dalil amar lil wujub, perintah untuk wajib. Tapi ada lain yang menentang itu. Ada dalil lain yang menentang, yaitu fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam atau takriruhu. Sahabat-sahabat tidak ada itu yang bercerai memakai saksi. Ini menunjukkan amar di sini tidak lil wujub. Boleh jadi di sini amarnya itu lil ibahah, sekedar mubah. Atau lebih tinggi kalau menurut kita di sini kan Ahlussunnah wal Jamaah, tunjukannya itu adalah lin nadbi, untuk sunat. Jadi kalau dia untuk sunat umpama, ya bagusan kita pakai saksi. Tapi kalau ibahah sama saja memakai saksi dengan tidak memakai saksi. Itu yang dipakai oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Begitu cara mengkombinasi dua ayat yang seolah-olah kontradiksi. Pertama kita pakai nasakh dan mansukh. Yang kedua kita pakai itu adalah kaidah usul fiqh, al-aslu fil amri lil wujud illa ma dallad dalilu ala khilafihi. Ini banyak dalil yang menentang dia. Sehingga di sini amar yang wa asyhidu zawa adlaini itu bukan perintah untuk wajib. Mungkin itu dianggap itu perintahnya itu lil ibahah, untuk mubah oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga menurut ulama fikih Ahlussunnah wal Jamaah tidak perlu kita memakai saksi ketika bercerai, kan begitu. Kita cukupkan ya. Wallahu alam bisawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Selanjutnya, supaya jangan kita jangan bertele-tele, saya sampaikan di sini yang memimpin bacaan ayat-ayat pendek dengan zikirnya
Tuan Guru Ahmad Humaydi, dan doanya akan dipimpin oleh Tuan Guru Hafizin Kekait. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.